Halo teman-teman, Eh, banyak tanya, kita kembali lagi dalam podcast ini, seperti itu. Sebenarnya pembahasan di hari ini pembahasan yang sangat krusial sebenarnya. Dan menurut saya, hal ini harus cepat mungkin dapat dikatakan dipilah-pilah, ataupun mungkin dapat dikatakan kita coba pecahkan permasalahan ini. Yaitu kita membahas terkait hal yang mengenai mungkin semacam boundaries, ataupun batasan-batasan yang mungkin saja saat ini sudah mulai terkikis seperti itu. Dan ini sangat berkaitan besar juga dengan I'm parenting yang mungkin saja saat ini sudah mulai memudar ataupun dapat dikatakan para orang tua kita ataupun dapat dikatakan generasi Gen Z ini tidak tahu menahu terkait hal itu. Dan pada hari ini tentunya bersama salah satu orang yang sangat luar biasa dan dapat dikatakan saya sangat menghormati beliau. Dan saya sebenarnya podcast hari ini sedikit nervous sebenarnya dengan beliau ini. Karena beliau merupakan salah satu seseorang yang seperti saya sampaikan tadi luar biasa, ya. Dan beliau salah satu dapat dikatakan juga pemerhati dalam bidang ini. Beliau rektor dari Swins dan mungkin saya langsung sambut saja di sini, yaitu Pak Muhammad Iqbal, PSG Psycholog. Thank you for being here with us, Terima Pak. kasih, Mas Leo. Bagaimana kabarnya Pak di hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Pak? Sehat. Tadi perjalanannya lumayan jauh, Pak, ya berarti ya, Ya, dari lumayan lah. kampus. Habis Jumat agak sepi lumayan. Sepi, lumayan agak lebih lengang. Iya, iya. Baik, Pak, mungkin kita langsung ke poinnya, Pak. Iya. Seperti itu. Tadi kita sempat bincang ya, teman-teman semuanya, bersama tadi pimret kita, Pak, seperti itu. Dan sedikit Iya. sudah terbuka sebenarnya terkait pembahasan kita. Iya. Seperti itu. Mungkin saya coba Pak. Saya langsung ke poin yang pertama. Menurut Bapak sendiri, apakah batasan ini, ya boundaries ini, yang dapat dikatakan dari rumah sampai ke sekolah Iya. ataupun kampus, itu sudah mulai hilang atau bagaimana? Iya. Dan Bapak, apakah ada mungkin hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi di kalangan sivitas akademik ini, Pak? Seperti itu. Silakan, Pak. Bagi Iqbal. Mas Ray, terima kasih teman-teman. Jadi memang fenomena di mana sekarang banyak sekali kita dapati guru yang dikerjai oleh murid, ada juga murid yang tidak sopan kepada orang tua. Bahkan kasus terbaru itu ada anak yang tega memutilasi orang tuanya, seorang ibu, karena dia kecanduan judi online. Bahkan ada juga kasus terbaru di Jawa Barat, di mana seorang guru yang dipermalukan, dipermainkan oleh murid-muridnya. Jadi memang ini ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, pola asuh. Pola asuh ini berhubungan dengan attachment, ya. Makanya tadi kalau kata Ames parenting, pertama attachment, kelekatan. Kalau orang tua sama anak itu dekat, akrab, kompak, akur, harmonis, itu berdampak kepada self control anak. Oh baik, self control anak. Jadi Oke. kalau kita lihat dalam kehidupan sehari, kenapa banyak orang butuh validasi? Karena kurang attachment. Baik. Dia tidak aman, dia tidak pernah mendapatkan apresiasi, dia tidak mendapatkan ruang-ruang aman. Ya, jadi saya melihat yang kedua adalah faktor media sosial. Oke. Di mana tontonan ya media sosial ini ketika orang berkomunikasi kan tidak perlu melihat, tidak saling mengenal biasanya. Kalau yang di ruang-ruang kayak game, kayak Ya, hal-hal berbau langsung mengundang orang banyak gitu, Pak. itu akhirnya terbawa-bawa dalam keseharian. Oke. Ngomong-ngomong jorok, misalnya bahasa-bahasa yang semuanya secara normal itu tidak baik, tetapi itu sudah dijadikan normal. Ya, dinormalisasi mereka. Ditambah lagi yang ketiga faktor rekan sebaya. Oke, baik. Jadi anak-anak remaja di masa-masa pertumbuhan dewasa awal, mereka sangat dipengaruhi oleh rekan sebaya, konformitas. Ya, bahkan dalam menentukan apapun, memilih jurusan, memilih sekolah, itu mereka juga dipengaruhi oleh ikut-ikutan tadi bahasanya. Siapa yang banyak mempengaruhi, itu yang mereka ikuti. 3 hal itu. 3 hal itu, Pak, berarti. Tapi kalau kita lihat lagi, Pak, ya ke belakang ini, mungkin saya coba lompat sedikit ke tahun 2020. Awal di mana menurut saya pribadi, Pak, ya? Itu awal kehancuran sebenarnya menurut saya pribadi di tahun 2020 itu. Ya terlepas saat itu memang belum ada semacam pembatasan bagi anak-anak usia mungkin 13, 14, 15 tahun untuk memegang Android ataupun ya gadget itu. Dan memang mereka ya kembali lagi
Dan situ dapat dikatakan zaman di mana puncak sosial media. Ya. TikTok, Instagram, dan sebagainya. Mm-mm. Menurut Bapak pribadi, dengannya hal itu, apakah ini menjadi kesalahan dari pemerintah Mm-mm. seperti itu, atau tidak kepekaan orang tua? Ya. Begitu, Pak. Menurut Bapak seperti apa? Ya, saya kira pemerintah sekarang sudah membatasi ya dengan aturan dari Komdiji tentang batasan usia media sosial, dan juga sekarang tren parenting juga ramai nih. Orang tua udah mulai betul. Banyak psikolog yang bahas itu. seminar ya. Karena memang masalah anak sekarang adalah disebut dengan generasi strawberry tadi. Strawberry Ya, mereka terlihat bagus, fisiknya cantik, ganteng, indah, tapi mereka rapuh di dalam. Makanya angka ingin bunuh diri tinggi. Angka self harm, menyayat-nyayat diri, menyakiti diri tinggi. Termasuk ini juga berkorelasi dengan ketidakharmonisan orang tua. Perselingkuhan, perceraian itu menyebabkan kondisi psikologis anak terguncang. Oke. Akhirnya memang kita lihat fenomena banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja, tawuran, narkoba, judi. Iya, Pak. Itu akibat dari awalnya kesepian dan kemarahan. Loneliness. Orang-orang yang kesepian lalu dia agresif. Kenapa? Karena dia tidak punya ruang-ruang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Seperti Bapak sampaikan tadi, validasi tadi. Validasi, kemudian juga mereka atau anak-anak yang over control ini juga punya masalah. Kenapa, Pak? Karena mereka akhirnya tidak punya independensi. Oke. Mereka nggak punya percaya diri, takut berbuat sesuatu karena takut disalahkan, cemas karena takut selalu diawasi kan, takut salah. Akhirnya apa? Banyak anak-anak berbohong. Jadi anak-anak yang berbohong itu adalah salah satu bentuk self defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Karena dia selalu dikontrol, ditanya, akhirnya dia untuk bertahan dia berbohong. Nah, begitu Mas Bram. Oh, baik, Pak. Baik. Saya sedikit menarik nih, Pak, di bagian kehilangan sosok orang tua. Iya. Oke. Mungkin saya sedikit kilas balik, Pak, terkait pengalaman saya. Mungkin saya sedikit buka di sini. Saya dulu pernah, Pak, sebagai seorang duta generasi berencana. Iya. Saya mempelajari terkait triad KRR. Ya, terkait reproduksi di kalangan remaja, terus ya nafsa dan sebagainya. Saya pernah ke salah satu daerah, mungkin saya sebutkan saja mungkin Pak Iqbal, di Bogor. Mungkin lebih tepatnya di Kabupaten Bogor. Itu salah satu di sana ada semacam kelurahan dan ada semacam pembinaan anak muda di sana, remaja. Dan kita mengadakan konseling, Pak Iqbal. Ada salah satu perempuan, mungkin dapat saya katakan fisiknya good looking ya, mungkin bahasa sekarang ya, Pak ya. Cantik tentunya. Ya, saat itu usia beliau sudah di 14 tahun, berarti kelas 2 SMP ya. Beliau cerita terkait diri beliau seperti itu, permasalahan dia, problem dia. Tapi ketika sudah mau penghabisan konseling, Pak Iqbal, beliau nangis. Seperti itu. Nangis kenapa saya bilang? Dia terbuka, Pak Iqbal. Kak, aku di rumah nggak ada bapak. Nggak ada papa? Nggak ada papa. Oke, saya bilang. Terus di sekolah ternyata ada guru saya. Ya, kenapa gurunya? Saya bilang, Pak Iqbal, guru ini kayak sangat perhatian Kak sama aku gitu. Sampai-sampai mungkin batasan-batasan tadi, dia nggak tahu Pak itu batasan sebenarnya. Dilakukan guru itu. Dan sampai-sampai di mana mereka bercita-cita, Pak, akan nikah dengan guru ini. Dengan kejadian itu, Pak, dia, apa tanggapan Bapak untuk coba untuk mengampres itu, istilah fatherless itu, dan agar tidak terjadi mungkin di kalangan-kalangan mereka, Pak, seperti itu? Ya, jadi memang rata-rata anak-anak yang bermasalah secara hubungan pacaran, termasuk hamil di luar nikah, itu rata-rata punya masalah dengan figur ayah. Termasuk anak-anak yang melakukan penyimpangan seksual, itu juga ada korelasinya dalam beberapa riset. Jadi anak-anak yang tidak dekat dengan ayah ini beresiko akan mencari perhatian dan kasih sayang dari laki-laki di luar. Oke, baik. Sehingga anak-anak ini mudah sekali dibujuk, dirayu, ya, mudah sekali dimanipulasi, mudah sekali dipuji, mudah takluk lah. Berbeda dengan anak perempuan yang dekat dengan ayah.
Dia Oke. punya role model, dia akan terbuka kalau ada yang mendekatinya ya. Jadi penting tentang fatherless ini bukan hanya kepada anak perempuan, juga pada anak laki-laki. Bahwa anak Oke. laki-laki itu karena ayah itu simbol leadership, ya, leader, Iya. pemimpin yang komunikatif, yang bijaksana, yang seimbang gitu ya, yang adil. Dan ini tentu saja tidak dapat pada figur-figur lain. Nah, ayah ini yang harus menjadi sosok pemimpin dalam rumah tangganya. Makanya ada pantunnya tuh. Apa itu Pak Iqbal? Lancang kuning berlayar malam, Heeh. angin kencang hari pun kelam. Asik. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Oh, Ya, jadi nahkoda itu penting. Kalau oke. dia peragu, pembimbang, jangankan di tengah laut, di tepi pantai pun kapalnya bisa kandas. Untuk itu Oke. penting tentang leadership. Maka sekarang banyak sekali kan keluhan para istri, suaminya ini mau kondo, modal kondangan doang, Oh nggak iya. kerja, Oke. tidak punya inisiatif. Nah, ini membuat psikologis anak terganggu. Hmm. Makanya orang-orang yang ayah yang tidak mencari nafkah, ayah yang menumpang hidup sama istrinya, Mhm. ini akan mengganggu mental anak juga. Oke, Karena baik. anak akhirnya tidak respect. Oke. Apalagi yang ayah yang marah-marah, ayah yang menyakiti ibu, itu mengundang trauma tersendiri bagi anak. Jadi penting untuk harmonis. Kalau orang tua harmonis, itu mental anaknya kuat. Oke, baik. Anaknya akan lebih sabar, emosinya akan stabil, kontrol dirinya baik, dan mereka tidak butuh validasi dari orang lain. Karena sudah terpenuhi di rumah. Terpenuhi di rumah. Oh, betul. Ya, kalau itu saya setuju sekali Pak Iqbal. Tapi kalau saya coba tarik Pak lagi, ya, terkait mungkin kejadian saat ini Pak Iqbal. Kita coba masuk ini Pak Iqbal Iya, ya. Pak Iqbal memang dapat dikatakan seorang yang pemerhati dalam bidang ini. iya, Menurut Bapak pribadi, batasan mungkin di kalangan sivitas, iya, universitas, iya. mungkin saya boleh sebutlah kejadian yang marak saat ini Mm. di kampus-kampus negeri, Betul. ya Pak Iqbal ya, Mm-mm. yang dapat dikatakan kampus yang luar biasa lah. Iya, Kita bilanglah alma mater kuning, iya, Pak Iqbal. Menurut Pak Iqbal, iya. itu seperti apa Ya, saya dari kira ini mereka-mereka kan ini? fenomena sosial ya. Kalau bahkan saya menduga ini fenomena gunung es ya. Karena setelah UI ada ITB, ada IPB, IPB, dan betul. ada banyak, bahkan ada Unpad ya. Jadi bahkan sekarang bukan hanya dosen jadi pelaku, tapi dosen jadi korban juga ada. Oke. Jadi ini kan masalah etika moral, nilai, value, paradigma ya tentang perempuan. Ya, budaya ya yang menganggap perempuan itu lebih lemah, boleh diperbincangkan, boleh Iya. diperdaya gitu ya. Yang ini tentu saja menjadi PR kita semua bahwa agama apapun saya kira mengajarkan untuk menghargai perempuan, menghormati perempuan. Karena seorang ibu adalah sosok perempuan. Jadi ini adalah PR kita bersama mengedukasi masyarakat tentang bagaimana etika bermoral, ya, moral dan etika dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Yang selama ini sudah dianggap normal mungkin. Dianggap normal mungkin, membicarakan membuli, membicarakan fisik, mengomentari fisik ya, padahal itu bisa tergolong dalam kategori pelecehan seksual. Baik Pak. Tapi ada istilahnya Pak, kalau sama suka nggak masalah. Nah, Itu gimana? itu jadi PR kita juga. Terkadang kayak di UI kan itu rame gitu ya, Ya hukuman sosialnya ramai. berat. Padahal tetapi orang yang sama-sama suka, lalu dia berzina, lalu dia Mhm. melanggar norma agama, kita biarin aja gitu loh. Padahal harusnya orang yang suka sama suka, tapi dia melanggar norma itu harusnya mendapat hukuman juga. Contoh orang berciuman di jalan, Iya, seperti walaupun itu. suka sama suka tetap harus mendapatkan hukuman yang sama menurut saya secara moral ya. Termasuk perzinahan, ya walaupun suka sama suka nggak boleh. Karena tidak ada satu agama di dunia pun yang membolehkan perzinahan itu. Tapi kita menariknya tantangan kita ke depan, ketika dia ada konsen, dianggap itu boleh. Iya, Ya, kan ramai sekarang viral ada CCTV di di restoran, restoran di gitu. motor, di mobil Mobil, gitu ya kan. di Harus das itu. padahal itu lebih jauh mereka berbuat berbanding yang hanya chat tadi. Jadi ini PR kita bersama tentang bagaimana bukan hanya soal pelecehan tapi juga soal perzinahan, soal penyimpangan seksual Mhm. yang ini menjadi tidak boleh.
yang sudah ada banyak rambu-rambu hukumnya. Baik Pak Iqbal. Oke, kalau bicara lagi Pak, sebenarnya, ya memang nggak hanya di lingkungan kampus Pak ya terjadi Iya. hal itu ya. Terlepas bagaimana adjustment dilakukan, mungkin rakyat umum buat mahasiswa-mahasiswa di ilmu hukum UI ya Pak ya saat itu. Iya. Saya coba mungkin lebih ke atas sedikit Pak, Iya. di lingkungan kantor Iya. gitu. Kita tadi kan bahasnya batasan di Iya. di rumah sampai di sekolah, di kampus. Saya coba lebih ke depan lagi deh, di Iya. kantor. Iya. Hal itu sering terjadi nggak Pak seperti itu? Ya, jadi kalau dari beberapa klien-klien yang saya tangani memang perselingkuhan. Nah, ini Oke. istilahnya Itu, perselingkuhan di tempat kerja. Iya. Jadi ada istilah mereka adalah wife at work ya kalau salah ya, atau istri di tempat kerja. Ada betul. Berarti, bentar, ada Istri di dua rumah, dong. ada Ada istri di tempat di kerja. rumah sama di tempat kerja. Iya. Oke, dua orang Jadi yang dia mengurus. punya istri, suami istri, bahkan sama-sama punya suami, punya istri, tetapi di kantor dia berlaku seperti suami istri. Oke. Dan itu dianggap normal aja, karena beberapa value barat kan kalau dia suka sama suka ya biarin aja. Iya. Toh dia nggak ganggu kita gitu Iya, loh. yang penting ya urusan pribadi dia. Iya, jadi itu fenomena perselingkuhan di tempat kerja. Jadi sekarang yang mengerikan itu adalah perselingkuhan itu jangan dianggap remeh. Ketika anak tahu orang tua selingkuh, ini sumber malapetaka dalam rumah tangga. Akhirnya anak tidak respect sama ayah ibunya atau orang tuanya, pelakunya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka akhirnya liar. Makanya fenomena tawuran, geng motor, narkoba, kecanduan game online, kecanduan pinjol, itu berhubungan dengan rumah tangga yang tidak harmonis. Oke, baik. Kenapa nggak harmonis? Ketika orang tua ribut, selingkuh ataupun berantem, akhirnya anak-anak kesepian. Karena kesepian dia mencari kompensasi. Itulah tawuran, Iya. itulah narkoba, itulah pinjaman geng motor ya, itulah game, perzinahan sesama jenis, bahkan juga seperti itu. Oh, baik Pak. Oke, saya coba mungkin Pak ke hal yang bicara terkait I'm parenting ini. Iya. Menurut Bapak pribadi, selaku pemerhati di bidang ini Pak ya, apa langkah yang pas, step yang pas dilakukan buat mereka-mereka ini Pak? Terutama untuk anak ya, yang dimana fase pembentukan jati diri mereka Pak. Mungkin di usia-usia, oke lah mungkin jangan usia 6-7 atau di usia-usia remaja mereka Pak seperti itu. Apa yang Ya, dilakukan? jadi AIM ini kan attachment, independent, monitoring. Iya. Nah, independen ini juga salah satu poin penting. Bagaimana anak-anak ini sekarang rapuh, ganteng, putih, cantik, tapi mereka nggak tahan banting. Banyak fenomena bunuh diri, gagal, depresi ya. Padahal sesungguhnya karena pola asuhnya itu orang tua sekarang, karena dimudahkan dengan teknologi, bahkan mungkin ada di kalangan menengah atas itu sudah itu sudah ekonomi sudah mapan, mereka akhirnya overprotective terhadap anak. Melihat berita-berita di media sosial, memang kasus penculikan ada. Iya. Kita nggak pungkiri. Tapi yang terjadi anak-anak ini akhirnya steril. Steril dalam artian seperti apa? Mereka tidak bergaul, Oke. mereka dikurung di rumah, tapi dikasih internet. Oke. Semuanya belanja online, beli baju online, beli cabai online gitu kan. Beli bawang online, belajar online. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka nggak punya pengalaman hidup. Iya. Nggak punya teman, nggak pernah berorganisasi, tidak tahu, nggak punya rekan sebaya, nggak pernah main di luar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka rapuh. Padahal konsep dalam AIM itu adalah independen. Anak-anak ini harus diberi ruang-ruang untuk tampil, untuk mencoba, untuk gagal bangkit lagi gitu ya. Diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi akhirnya anak-anak ini lemah karena orang yang steril itu lemah biasanya. Ya. Oke. Kenapa lemah? Karena dia tidak terbiasa. Ya, kenapa ODGJ di jalan itu kok makan sampah, makan sembarangan? Imunnya Kuat dia. kuat. Ketika COVID, Terbentuk. biasa yang justru yang kena COVID waktu COVID kan orang-orang di kantoran kan yang kena Iya. AC ya. Kenapa? Karena dia steril. Dan orang yang steril itu lemah, kira-kira gitu. Harusnya orang-orang yang memang terbiasa dengan masalah. Ya kalau ada masalah dia bangkit, jatuh dia bangkit, ya dia luka diobati gitu ya. Tetapi yang terjadi orang tua tidak ingin anaknya luka. Iya, Pak, betul. Akhirnya tadi terakhir adalah monitoring tadi ya, gimana mereka dievaluasi kesempatannya untuk melihat perkembangannya. Jadi menurut saya ke depan penting anak-anak ini perlu bergaul. Bagaimana mungkin kita diuji kalau kita nggak pernah diberi kesempatan untuk menghadapi ujian itu? Iya. Bagaimana mau kita lulus? Orang ujian aja nggak ikut, ya kan? Iya, sama sekali, Pak. Ya. Gitu. Berteman
dengan rekan sebaya, biasanya nanti ada bully, ada jatuh, ada luka, ada berdarah, bahkan mungkin ada patah. Tapi disitulah yang membuat anak-anak ini lebih kuat. Karena mereka pernah punya pengalaman. Nanti ada dinamika kelompok, ada konflik. Disitulah latihan. Makanya orang-orang yang sering berorganisasi di Iya, betul. kemahasiswaan, di masyarakat, itu lebih kokoh kepemimpinannya. Kenapa? Karena dia terbiasa mengelola konflik, terbiasa mengelola Iya, masalah. fenomena masalah gitu. Ya. Kalau dia nggak pernah latihan menyelesaikan masalah, bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang yang hebat. Jadi pemimpin Iya. itu nggak bisa hanya gelar, tapi juga harus punya pengalaman lapangan. Oh baik Pak, betul sekali. Ketika Bapak bilang itu, saya teringat teman-teman saya di orang-orang aktivis. Begitu Pak, saya teringat dengan mereka. Baik Pak. Kalau bicara terkait parenting tadi Pak ya, Bapak setuju tidak diberlakukan kembali istilah didikan VOC itu Pak? Kalau kamu nggak ini, gitu. Iya. Ya sebenarnya ini kan soal zaman ya. Sebenarnya bukan pukulannya tetapi kedisiplinannya, ketegasan, kemudian apa lagi ya, proses ya. Makanya kalau kita lihat pendidikan-pendidikan di militer, di kepolisian ya, mereka tuh harus gembleng mentalnya, bukan hanya fisiknya, tapi mental, latihan, jatuh, bangun, bangkit gitu ya. Dan ini tentu saja memerlukan pemahaman bersama bahwa dalam proses pendidikan itu ya harus ada proses. Ya harus ada pengorbanan. Betul Pak. Ya, kita harus mengajarkan anak-anak kita bahwa ke depan itu hidup itu akan ada ujian gitu. Ya, bagaimana kita akan kuat kalau kita tidak pernah melewati proses. Jadi penting saya kira pendidikannya bukan hanya menggunakan pukulan tetapi lebih kepada memanusiakan manusia, bagaimana juga menerapkan aturan yang disiplin, yang konsisten, dan semuanya berawal dari keteladanan orang tua dan guru. Kalau orang tua dan gurunya itu bisa jadi contoh, anak-anak ini akan hormat, akan respect. Ya, makanya yang kedua adalah kita lihat di negara-negara lain seperti Cina ya, beberapa negara ini maju juga, mereka memprioritaskan olahraga. Karena di balik olahraga itu punya nilai patriotisme, bela diri ya, tahan banting, sportivitas, percaya diri, berani, kemudian juga disiplin, itu ada di olahraga. Makanya anak-anak sekarang diwajibkan olahraga, mulai dari olahraga bola, basket, bela diri. Khususnya bela diri saya agak beri catatan karena saya seorang praktisi bela diri. Oh, apa Pak itu? Karate. Sabuk apa Pak? Karate silat. Saya dapat kehormatan di karate itu sabuk hitam. Oh, ban hitam. Oke, baik. BKC, Bandung Karate Club. Dulu saya sejak kecil karateka. Karateka, silat juga. Dan akhirnya setelah saya dewasa, saya bergabung dengan BKC dan saya walaupun dapatnya kehormatan, tapi itu memang sebuah kehormatan. Dan saya juga motivator ketika atlet Asian Games di Platnas Forky ya. Saya salah satu motivatornya. Dan saya melihat bela diri ini punya nilai plus. Iya, di karateka khususnya Pak ya. Karateka dan silat. Apa itu nilai, termasuk judo, kempo dan lain-lain lah. Taekwondo juga. Apa itu? Mereka itu anak-anak yang ikut bela diri itu biasanya akan lebih sportif. Kedua, mereka sensitif, responsif. Ketika di jalan gitu ya, ada orang yang diganggu, dia akan instingnya lebih kuat. Ya, dan kewaspadaannya tinggi. Baik. Kemudian fisiknya juga akan lebih sehat, jarang sakit ya, karena mereka lari, lompat, push up, sit up. Kemudian juga mereka akan tahan banting karena dalam latihan bela diri itu ada dipukul mungkin, latihan sparring, saat itu. pecah. Kalau saya dulu kalau sparring tuh pecah-pecah lah pokoknya kita. Tapi disitulah kita akhirnya waspada. Orang karena pernah kena pukul sekali, pasti ketika dia sparring berikut dia akan lebih hati-hati berbanding orang yang belum pernah kena pukul. Betul. Betul Pak. Kebetulan saya juga karate. Karate kan? Saya di aliran dulu, mungkin sedikit cerita ya, teman-teman Jawa Pos banyak tanya. Saya dulu Pak di Siroite, Sotokan Pak ya, Sotokan. Terus saya pindah ke Kyokushin. Full body contact lah. Betul. Saya dulu awalnya tako dulu. Oh, tako. Pindah ke BKC. Kalau saya pribadi Pak ya, kalau di Kyokushin itu kita mungkin di Sotokan kita kalau sparring pakai handproof Pak ya. Handproof gitu. Zaman dulu belum ada saya. Belum ada Pak dulu kan? Dulu nggak pakai handproof.
Makanya Kayaknya kalau kena itu sakit. sakit Pak kan ketika sparring, terus kita lawan yang timbangannya sama beratnya sama Mm-mm. kita. Oh itu agak-agak gimana Pak Iya, ya iya. gitu. Makanya saya menyarankan ke orang tua, ya, olahraga. Wajibkan anak kita olahraga. Bahkan bisa dimulai dari orang tua olahraga. Sekarang ada banyak lari, oke, Hmm. itu fisik ya. Kemudian ada juga bola mini soccer. Saya juga mini soccer saya. Seminggu Oke. 2 kali, tadi pagi saya main. Seminggu 2 kali saya mini soccer. Ya, Aduh, itu segar itu badan. lengkap Walaupun semua. dan ternyata olahraga ini membuat kita terlihat lebih muda katanya. Bukan. Bugar, sehat, jarang sakit. Dan bagi anak-anak sangat penting melatih sportivitas, melatih daya juang, ya. Ya. Termasuk olahraga-olahraga yang sifatnya kayak naik gunung, ya. Itu juga membuat mereka juga akan lebih cinta alam, ada nilai plusnya lah. Pramuka, itu nilai-nilai yang harus kita hidupkan kembali kan. Dulu kita wajib pramuka kan. Betul sekali Pak. Oh, Betul. ada jurit malam kan, Betul. ada persami ya. Itu Oke. harusnya pramuka dihidupkan kembali untuk juga melatih anak-anak ini. Jadi jangan bayangkan bahwa anak sukses itu hanya dididik oleh orang tua berdua saja. Iya Ada sih, istilah iya sih. Afrikanya mengatakan perlu orang sekampung untuk mendidik anak. Perlu orang sekampung. Untuk mendidik. Ini budaya di Afrika. Di Afrika itu anak-anak itu diasuh oleh kepala sukunya. Oke. Ada pamannya, ada bibinya, ada omnya di situ ya. Sehingga anak-anak ini kuat, ya, kuat, tangguh, tahan banting gitu ya. Ya seperti kalau dalam Islam misalnya Nabi Muhammad itu dia sejak kecil nggak punya ayah karena ayahnya meninggal dalam kandungan. Tapi dia punya kakek, dia punya paman, dia punya sepupu, dia punya bibi ya. Dan kabilahnya di situ dia tertempa karena dia diasuh oleh banyak orang. Nah, orang-anak Gen Z sekarang pengennya anaknya itu nggak boleh disentuh. Ya diginiin. Nggak boleh dijewer, nggak boleh sama kakek neneknya nanti dimanjain gitu. Padahal kan anak itu harus tahu tentang dinamika itu. Iya. Padahal dia harus tahu sepupunya siapa, kampung halamannya di mana, bahasa daerahnya apa, Iya asal betul. usulnya di mana. Tapi generasi sekarang tuh ingin steril. Makanya ketika COVID itu banyak juga anak-anak akhirnya jadi yatim piatu. Kenapa? Dia nggak kenal keluarga besar. Dia nggak tahu siapa asal usulnya. Oke. Padahal asal usul ini perlu tentang keindonesiaan, tentang sejarah asal mula dia dari mana, sukunya, marganya kalau orang Batak gitu kan. Sehingga anak-anak ini punya bukan hanya kognitifnya tapi juga mentalnya kuat, budaya muatan lokalnya juga kuat. Oh iya betul. Aduh saya teringat lagi kata-kata kakek saya. Jadi almarhum beliau. Mungkin di zaman sekarang bagi orang yang punya marga, disebutkan marganya Pak, mungkin di belakang nama itu kayak malu. Iya, iya. Padahal itu identitas. Identitas. Dibilang dia. Iya. Itu identitas kita. Itu semangat kita sebenarnya untuk Betul. ke depannya sebenarnya. Kamu tahu, kamu marga ini atau belakang ini, deretan ini. Iya, gitu. makanya sekarang kalau orang kaya kan selalu ngajak kalau liburan ke luar negeri. Padahal kenapa enggak? Kita ke kampung halaman, kirim dia ke kampung. Ajarkan dia bahasa daerah. Ajarkan dia budaya lokal. Karena di dalam budaya lokal itu banyak sekali nilai-nilai. Iya. Ya, kayak saya orang Minang, Minang. Sejak kecil kami sering ke kampung. Itu banyak sekali petatah petitih yang diajarkan. Yang paling sensitif itu misalnya alum takile alah takalam. Apa itu Pak? Jadi kalau orang ngomong, kita harus bisa mendeteksi ini arahnya kemana nih. Oke. Harus sensitif. Ya kan? Oke. Kemudian patah mengatakan anak di pangku kemenakan di bimbiang, orang kampung dipetenggangkan katanya. Bahwa kalau kita udah sukses, kita nggak boleh mikirkan diri sendiri. Kita kalau punya anak, ponakan juga kita Gaet. rangkul. Dan orang kampung jangan dibiarin, dia harus diperhatikan. Waduh, iya betul. Jadi kan value-value yang ya itu kearifan lokal yang mahal harganya. Iya. Termasuk kalau kita bisa bahasa daerah kan. Kalau kayak saya nih, saya lahir di Medan, orang Minang, orang tua dari Minang. Ya saya kalau ke Tanah Abang murah. Karena bisa nawar kan. Kalau ke terminal aman, gitu. Wah, iya. Ngomong-ngomong Minang Pak. Iya. Saya tuh kagum sama orang Minang. Jujur Pak. Iya. Terlepas dari ini. Entah kenapa ketika saya berbicara sama orang Minang ini dari segi pemikiran itu, entah kenapa itu jauh ke depan Pak itu. Iya, iya. Apakah dikarenakan memang, khususnya untuk laki-laki Pak ya, teman saya di kampus. Iya. Oke, saya akui. Mereka semua jadi pimpinan. Iya. Saya akui Pak ya. Iya. Di BEM, ketua BEM, DPM dan sebagainya, mereka jadi pimpinan lah. Apakah memang mereka mengamalkan hal yang sama
atau memang kuat Pak dari ketika mereka merantau? Iya. Karena saya lihat di saya belum ada yang begitu, gitu Pak. Atau memang mereka tetap menanamkan itu bagaimana Pak? Itu? Iya, karena budaya intelektual tentang pentingnya pendidikan. Iya. Itu di orang Minang itu kuat. Walaupun orang tuanya, sama kayak orang Batak juga sebenarnya. Walaupun orang tuanya itu susah miskin, tapi mereka mau berhutang demi anaknya bisa sekolah. Yang kedua, budaya merantau. Merantau ini dua, kalau tidak menuntut ilmu, dia berdagang. Iya. Karena dia berdagang, dia harus survive, kan gitu. Maka sebagaimana Buya Hamka sejak kecil dia sudah merantau. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh nasional ada Hatta, Natsir, ada apa namanya, banyaklah tokoh-tokoh, Agus Salim gitu ya. Oh ya. Itu semuanya mereka perantau. Karena budaya di Minang ini adalah terahnya adalah mereka harus mandiri, apa namanya, laki-laki. Bahkan jangankan mandiri merantau ya. Sejak kecil aja orang di kampung itu tidak boleh tidur di rumah, laki-laki itu. Sebentar Pak. Apalagi dia punya adik perempuan, kakak perempuan. Mereka tidurnya di surau. Oh baik, saya baru tahu Pak itu. Dan di surau itulah mereka belajar ngaji, belajar berdebat, belajar silat, belajar sejarah, belajar adat gitu ya. Sehingga mereka memang tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sudah disiapkan bahwa... Oh baik. Oh ya. Oh saya baru tahu Pak. Iya. Serius, sumpah itu saya baru tahu. Ada pepatahnya, karantau madang di hulu, babuah baguno balun. Karantau bujang dahulu di kampung baguno balun. Jadi katanya kalau anak laki-laki tidak merantau itu nggak ada gunanya, nggak keren dia, tidak bermanfaat dia. Merantau dulu baru dia dianggap gitu loh. Oh betul. Terkadang itu tuntutan sosial itu memang perlu terkadang sih Pak. Betul. Makanya sejak kecil kami tuh istilahnya orang tua saya tuh nggak ada bicara warisan. Nah, walaupun semuanya dalam Minang itu kan warisan adat tinggi, pusaka tinggi yang tidak dibagi. Tapi kalau orang tua, tapi dari kecil dari orang tua kita bilang jangan bicara warisan. Tapi kemanapun kalian sekolah akan kami support gitu. Jadi sehingga kita sejak kecil tuh mimpinya tuh udah merantau. Makanya saya 7 tahun saya merantau di Malaysia. Oh, oke. Menyelesaikan S2, S3 ya. Pertama datang ada petata petinya. Di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Induk semang dicari dahulu. Itu dia. Jadi kita datang ke Malaysia, kita cari dulu orang yang bisa kita anggap orang tua. Oke. Ketika di sana. Ketika di sana Pak, ketemu saya kebetulan saudara dari bapak saya kan. Ditelepon, ini ada ponakannya mau datang, nginap di rumah dia 2 minggu sampai kita diantar ke kampus. Setelah di kampus kita kerja di koperasi kampus, kerja di restoran, ya berjualan semuanya. Makanya saya banyak diundang jadi motivator karena menderitanya ada banyak. Kan motivator menjual penderitaan. Penderitaan. Aduh, betul. Aduh, saya melihat jujur Pak ya, ketika saya mengenal Bapak, Pak Iqbal, dengan rekam jejak Bapak seperti itu, seorang perantau, ya. Dan jujur Pak, saya sering berbicara sama beberapa rektor Pak ya, Pak Arif Satria. Yeah. Kemarin baru hadir Pak di sini itu Pak Hermanto G. Siregar, guru besar ekonomi gitu. Insya Allah nanti dari rektor IPB juga akan ada di sini Pak. Yeah. Ketika saya menyebut nama Bapak, mereka langsung bilang, dia itu luar biasa loh. Kamu harus hati-hati sama dia. Gitu. Dia tuh bisa baca pikiran kamu. Segini aja, Ram. Kamu 3 menit bicara sama dia. 2 menit aja. Dia tahu nanti arah bicara kamu kemana. Gitu. Ketika dia bilang gitu, saya wanti-wanti. Itu petantang Minang tadi, alun takile alah takalam. Oke Pak, saya bilang begitu. Oke siap, saya nanti lebih ini deh. Baik Pak. Sebenarnya sudah 30 menit kita Pak. Saya pengen mendengar dari Bapak, ya, penutup, ya, terlepas dari pembicaraan kita terkait parenting dan boundaries, batasan-batasan itu, saya pengen mendengar dari Bapak, harapan Bapak ke depan seperti apa, terutama untuk keputusan Gen Z Pak ya, yang akan nanti ke depan jadi orang tua. Apa yang harus saya persiapkan, terus apa yang harus diperhatikan oleh kampus, civitas akademik, apa yang mereka harus perhatikan Pak, seperti itu? Ya, yang jadi masalah utama anak sekarang 2 hal, daya juang dan adab. Ini 2 hal yang harus perhatian. Pertama, daya juang ini berkorelasi dengan pola asuh. Untuk itu orang tua dari sekarang paradigmanya adalah jangan membuat anak itu ketergantungan. Karena filosofi mendidik anak itu adalah menyiapkan anak hidup tanpa orang tua. Karena dari segi usia biasanya orang tua yang wafat dahulu.
walaupun takdirnya belum tentu. Untuk itu penting untuk orang tua dalam pikiran mengatakan, aku siapkan anakku karena satu hari aku akan pergi. Suruh dia masak sendiri, nyuci baju sendiri, cari makan sendiri. Bukan malah membuat ketergantungan. Kalau anak ketergantungan dengan orang tua, begitu orang tuanya wafat, dia depresi. Harusnya dia katakan, aku akan pergi, kalian hidup bisa nggak tanpa saya? Yang kedua, daya juang, ya, termasuk pola asuh. Makanya perlu lagi pendidikan kedisiplinan. Saya di kampus sudah menyiapkan program. Nanti mahasiswa baru kami, semuanya wajib trekking ke Sentul. Jalan kaki, menembus hutan, sungai, mandi. Ini kayak apa itu ya? Iya, karena sekarang anak-anak ini baru baris setengah jam udah mau pingsan aja ya. Makanya sekolah-sekolah berasrama ya, mungkin Mas Sela juga pernah di sekolah asrama ya. Seperti TN, TN. apa namanya sekolah ini lo? Dulu Matauli ya. Itu sekarang penting ya. Makanya di era ini saya setuju tuh sekolah-sekolah Garuda diperbanyak. Iya, betul. Supaya anak-anak ini yang namanya pendidikan itu harus berterusan. Dan di sana dia terjaga, kontrol. Penting. Kalau dia di sekolah umum seperti yang terjadi sekarang, itu tidak bisa dikontrol. Kebiasaannya tidak akan terbentuk gitu. Makanya seperti Taruna gitu ya. Kenapa dia disiplinnya kuat? Karena terbentuk. Karena terus-menerus. Ya, kadang-kadang sekolah, kampus sudah mendidik, di rumah rusak oleh lingkungan. Nah, makanya saya mengusulkan ke depan sekolah-sekolah asrama diperbanyak, pesantren, yaitu juga membentuk karakter yang membuat mereka mandiri. Di sekolah, di pesantren anak saya semua pesantren, mereka nyapu sendiri, mereka bersihin sendiri, jaga malam sendiri, jadi gurunya sendiri, masaknya mereka juga, sehingga kemandirian terbentuk. Baik. Gitu. Baik. Bukan malah menspesialkan mereka seperti raja, hanya disuruh belajar akademik, tapi mentalnya nggak terlatih. Betul. Betul sekali. Itu yang sudah mulai hilang itu Pak Iqbal sebenarnya. Rasa survive itu Pak ya. Iya, dan terakhir ini penting, nilai agama. Ada seorang ibu, konseling saya, Pak, saya nyesal Pak. Kenapa? Saya dulu anak saya sekolah agama, sekolah Islam saya keluarin. Saya nganggap kolot lah. Saya masukin sekolah umum yang kurikulum luar negeri. Dan tiba-tiba sekarang anak saya bilang, Ma, aku lesbian katanya. Oke, baik. Dan itu memukul orang tuanya. Karena dia menganggap aku lupa menanamkan nilai agama. Padahal dia mengatakan LGBT gitu. Saya menyimpang orientasi seksualnya. Dan itu membuat orang tua terpukul. Karena lagi-lagi ini penting tentang nilai agama, karena tidak satu agama pun membenarkan penyimpangan seksual seperti itu, penyuka sejenis. Jadi penting untuk kita menanamkan nilai, jangan mengabaikan agama. Betul sekali. Demikian terakhir. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik, itu teman-teman banyak tanya. Sebenarnya saya sedikit tertegun sebenarnya ketika mendengar harapan dan insight diberikan Pak Iqbal, terutama untuk kami Pak sebenarnya. Ya. Yang sebentar lagi jadi orang tua. Para Gen Z, ya. Nanti usia 28, 29, 30 pasti akan jadi orang tua ke depannya, Pak. Dan memang harus menerapkan boundaries tadi, ya, dan cerdas akan hal itu, parenting itu sebagai bekal ke depannya. Dan mungkin saja ada sequel nanti, Pak, dari podcast ini untuk Bapak nanti khususnya seperti itu. Saya mengharapkan itu, Pak, sebenarnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman banyak tanya di Jawa Pos. Dan saya tolong mungkin sehabis ini kita pengen lihat komentar teman-teman, ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke depannya. Mungkin itu kita cukupkan. Thank you buat teman-teman semuanya.